Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Semoga mendapat surga dan semoga yang gak jawab itu gak masuk angin ya. Karena menjawab salam itu kan suatu hal yang wajib. Selamat siang buat saya dan teman-teman sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena akan memakan waktu dan membuat para audiens menggerutu. Berdanya saya di sini akan mempresentasi bukan mengisi hari-hari Anda yang sunyi. Perkenalkan, nama saya Resya Putri Azara dari 10 DPB 1 yang selalu disia-siakan namun tetap berjuang. Saya akan membahas PowerPoint teks anekdot ya. Kita mulai dari pengertian. Apa sih pengertian teks anekdot? Teks anekdot itu biasanya diartikan dengan cerita singkat yang menarik karena tuh lucu dan mengesankan. Biasanya teks anekdot itu dibuat untuk membahas orang-orang yang penting ataupun terkenal. Biasanya juga teks anekdot itu dibuat berdasarkan kisah nyata ataupun fakta yang ada di dunia. Selanjutnya ada ciri-ciri. Apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu mampu menghibur dan membuat tertawa, memiliki sifat menggelitik dan memiliki sifat menyindir. Selanjutnya, setelah ciri-ciri ada tujuan. Tujuan teks anekdot itu mulai dari membangkitkan tawa para pembaca, sebagai sarana hiburan, dan tentunya sebagai sarana mengkritik. Setelah tujuan, ada struktur. Strukturnya itu pertama ada abstrak. Abstrak itu untuk membuat gambaran pertama, gambaran awal untuk para pembaca. Dan selanjutnya ada orientasi. Orientasi itu untuk memberikan atau menjelaskan latar belakang dari cerita tersebut. Setelah orientasi ada krisis. Krisis itu untuk menjelaskan suatu masalah dalam cerita teks anekdot. Dan ada penyelesaiannya juga nih. Penyelesaian suatu masalah di teks anekdot itu dinamain reaksi. Dan terakhir itu ada koda. Koda itu untuk memberikan penutup sekaligus pesan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks anekdot pertama menggunakan kata kerja, menggunakan kata keterangan waktu lampau, menggunakan kata penghubung, dan keempat menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu. Terakhir, menggunakan jenis pertanyaan retoris. Apa sih pertanyaan retoris? Pertanyaan retoris itu kalimat pertanyaan yang tidak harus dijawab. Nah, terus di sini ada cara membuat teks anekdot. Gimana ya cara membuat teks anekdot? Caranya itu pertama, pilih topik ataupun tema yang akan kalian buat. Dua, tentukan tokoh yang akan ada dalam di cerita teks anekdot. Tiga, pilih suatu peristiwa yang akan dijadikan sebagai latar belakang. Keempat, membuat rangkaian peristiwa dalam bentuk alur cerita. Yang kelima itu susun kerangka teks anekdot dan kembangkan agar menjadi cerita yang satu kesatuan. Terakhir, cek kembali teks anekdotnya, apa yang akan dikurangkan ataupun ditambahkan. Terakhir di sini ada jenis-jenis. Misalnya ada yang nanya, apa sih jenis-jenis teks anekdot itu? Jenis teks anekdot itu di PPT-ku sebenarnya ada dua. Pertama itu secara umum teks anekdot itu dibagi menjadi dua. Pertama teks anekdot fiksi dan teks anekdot non fiksi. Jenis teks anekdot itu berdasarkan tujuan. Tujuannya ada tiga. Untuk mengkritik, itu tujuannya untuk mengkritik seseorang ataupun lembaga. Dan yang kedua ada anekdot nasihat, bertujuan untuk menasehati. Dan terakhir ada anekdot hiburan. Untuk itu tuh tujuannya untuk menghibur orang lain. Itu loh, biar mereka tertawa atau merasa terhibur oleh cerita kita. Jadi itu yang bisa aku jelasin dari PPT aku. Sekian. Terima kasih. Jika ada salah tolong dikatakan. Jangan tiba-tiba pergi, menghilang, mencari yang lebih baik. Dadah.